Sebelum live barusan ini saya di grup membahas mengenai tentang 17 Agustus sama lagu syukur, Pak. Ada yang bertanya, ini katanya, dan ini menjadi premingan Mukibin, Pak, bahwa lagu 17 Agustus sama syukur ini kan diciptakan oleh Haji Mutahar, dan itu adalah Habib menurut mereka. Karena memang yang tertulis, yang sekarang yang beredar baik di media sosial ataupun buku-buku terbaru itu Habib Hussein bin Salim Mutahar gitu kan. Sehingga ini menjadi framingan yang sangat kuat, seolah-olah bahwa pejuang-pejuang kebangsaan ini ya dari klan Ba'alawi. Tapi ada yang bikin saya tercengangak, bahasanya begitu, Pak. Ternyata di grup itu ada yang mengeluarkan manuskrip. Sebenarnya begini, kata salah satu, gak saya sebutin namanya, tapi saya simpan manuskripnya. Beliau ini bukan Habib Gus katanya, karena itu lagi ramai, Pak, di grup ramai. Beliau ini adalah keturunan Al-Hasani, sehingga syahadah yang diberikan oleh negara kepada beliau, catatannya itu adalah Syarif Raden Syarif Umar Abdullah Mutahar. Dan kalau kita lihat dari manuskrip itu, Pak, memang fotonya sama, cuman manuskrip ini lebih lama. Ini bisa lebih didekatin, Kang Amar. Ya ini buat, ya nanti kalau orang penasaran ya nanti saya kasih kontaknya orang yang punya manuskripnya. Nah ini kalau di sini Raden Syarif Abdullah Mutahar, ya, dan beliau kelahiran Semarang, di Semarang tanggal 12 Februari 1901 di sini ya. Nah, dari berbagai perbedaan ini kan perlu dikaji ulang gitu kan. Harus ada pembanding yang lebih kuat. Kan begitu. Tapi jujur saja, kalau saya pribadi lebih percaya ini. Karena munculnya istilah Habib di Indonesia harus kita pahami. Mulai populernya ya setelah ada Robitoh Alawiyah, ya nggak punten ya, terlepas itu adalah dzurriyyah Rasul ataupun bukan, kalau belum terverifikasi ya masih tertolak gitu kan. Tapi kalau memang orang itu mempunyai jiwa nasionalis dan agamis dan alim, berakhlakul karimah, yang nggak kita nafikan secara kealimannya. Urusan nasab ya beda lagi. Tapi yang jelas dari manuskrip ini beliau adalah Raden Syarif Umar Abdullah Mutahar. Maka beliau disebut Haji Mutahar. Bahkan ada salah satu teman di grup, bahkan ada lagi Gus. Nanti saya kirim katanya, jangankan beliau, W.R. Supratman juga sudah dihabibkan. Duh. Saya bilang kalau memang ada coba dikirimkan aja, saya pengen baca. W.R. Supratman, Pak. Padahal kan udah tak jelasin Wakil Rebo Supratman. Wah, jadi, nah ini sebenarnya memang ada kepentingan. Ya ngapunten. Ketika mereka masih keke, ini adalah memang ini Habib. Kalau mau hitung-hitungan, orang yang berjuang jumlahnya antara mereka dengan orang-orang pribumi lebih banyak siapa? Kan begitu. Ini kan adalah kebodohan sebenarnya, kebodohan. Kalau Asy-Syarif As-Sayyid yang keturunan dari Al-Hasani dan Husaini itu dari dulu lebih datang duluan sebelum dari klan Ba'alawi ke Indonesia. Makanya beliau ini kelahiran di Semarang, wajar saja Haji Mutahar ini mempunyai jiwa nasionalis, patriotisme. Karena jiwanya sudah menyatu dengan orang Nusantara.
Oke lah, andai kata mereka tetap itu dikatakan Habib. Saya tanya, kehabiban kamu, nasionalisnya, patriotisnya sama gak dengan Haji Mutahhar? Waduh. Jauh. Kan begitu. Ah, ini kan ada banyak-banyak orang. Memang kalau kita buka di Google Pak, itu sudah kayaknya manuskrip ini sudah nggak ada, tapi ada orang yang menyimpan. Masih ada, karena ini ya kita objektif, monggo lah kalau itu dipercaya sebagai klan dari Ba'alwi, kita adu manuskripnya, harus ada pembanding di zaman masa hidupnya itu. Itulah. Tuh, ini ejahan lama, Cap Ibu Jari, ejanya TJAP, berarti kan cap Pak ya. Terus ibunya O-nya, U-nya ulama, Iboe DJARI, Cap Ibu Jari. Jadi di sini disebut adalah Raden Syarif Umar Abdullah Mutahhar. Nah ini mudah-mudahan menjadi apa namanya wawasan baru, gitu ya. Karena kalau bagi Mukib ini senang, wow. Ya kalau memang kita mau ungkit-ungkit masalah perjuangan, gak ada apa-apa nih. Apalagi kalau kita buka fakta yang sebenarnya. Yang menghalangi kemerdekaan Indonesia itu siapa? Kan begitu. Udah jelas. Menghalangi perlawanan untuk melawan kolonial Belanda. Siapa? Kan begitu. Apalagi ada juga yang dikaitkan kakeknya Imam Jumbo itu, imam besar katanya, adalah teman akrabnya Bung Karno. Nah ini adalah yang perlu dikaji ulang, gitu ya, perlu dikaji ulang dan harus ada manuskrip atau data pembanding. Jangan sekarang karena kemudian diberi kebebasan untuk bernarasi, men-share di media sosial, dengan mudahnya ini kemudian diba'alwikan, dihabibkan. Tidak seperti itu permainannya, bro, saudare, itu ya. Nah ini miris, nanti saya akan nunggu apa namanya dari keterangan yang menghabibkan W.S. Supratman. Ada aja. Karena begini Pak, akhirnya pada saat ini seolah-olah zuriyah Rasul, zuriyah Nabi itu adalah Habib Tok di Indonesia itu. Itu yang menjadi kata kunci. Padahal As-Sajid Asy-Syarif dari dulu sebelum Habib itu datang belum ada. Maka betul kata Syekh Nawawi, fastilahu ba'di ahlil bilad. Istilah buat zuriyah Rasul yang namanya Habib atau Hubabah atau Hababah itu fastilahu ba'di ahlil bilad. Menurut sebagian penduduk negeri, ba'din. Ngerti bahasa Arab ora? Dan itu kata Syekh Nawawi dalam sarahnya Uqudul Ijan, fastilahul aktsar. Kalau menurut istilah kebanyakan negara, bahwa dzurriyyah Rasul itu adalah as-sayyid atau as-syarif. Begitu loh. Nih kalau kita belajar tentang bahasa itu berarti oh ini ba'din, ini sebagian, kemudian aktsar lebih banyak. Kita mau ikut pendapat yang mana? Artinya Syekh Nawawi juga ya, karena beliau ini berakhlakul karimah, tidak menjustis. Monggo, mau ikut istilah yang mana yang diikuti, yang kau ikuti dan yang kau percayai sebagai dzurriyyah Rasul. Makanya di dalam catatan penghargaan kepahlawanannya beliau tertulis Raden Syarif Umar Abdullah Mutahhar. Makanya beliau itu diberi, nah dalam namanya nggak memberikan nama Habib, tapi Haji Mutahhar. Ya sekarang itu justru Pak, kalau saya bisa katakan, justru mereka ini ingin menumpang dengan Haji Mutahhar, Syarif Umar Abdullah Mutahhar, kemudian dikasih
Al-Habib di depannya, seolah-olah mereka adalah cucu cicitnya pejuang Indonesia. Gak sadar bahwa mereka awal mulanya datang ke Indonesia dibawa oleh Belanda. Begitu. Ya nanti ya kalau ada orang yang penasaran nanti kita kasih kontaknya orang yang punya manuskripnya, begitu ya. Kalau saya penyambung lidah karena kebetulan beliaunya mungkin belum sempat bisa menyampaikan narasi. Tapi dengan manuskrip ini, nah kalau gini kan beda lagi Pak. Ini cetakan baru nih. Kalau gambar ini kan yang jadi jurus jitunya Ba'alwi menurut mereka. Habib Abu Bakar bin Syihab, pendiri Yayasan Perguruan Islam Jamiat Khair, pejuang dalam bidang pendidikan. Habib Al-Idrus Al-Jupri, pengusul warna merah putih bendera NKRI itu. Terus apa lagi? Sultan Hamid II Al-Qadri, perancang lambang NKRI. Nah ini Al-Qadri itu beda ya, bukan Ba'alwi, bukan Ali bin Ubaidillah. Habib Hadi bin Syekh Abu Bakar, pasukan Republik Indonesia PRI Kesatuan 5B Resimen. Terus Habib Hussein Al-Mutahhar yang tadi itu, pencipta lagu nasional dan menyelamat bendera pusaka NKRI. Habib Muhammad Asad bin Sahab, penyebar berita proklamasi kemerdekaan NKRI. Nah ini kan cara mereka menggiring supaya mindset bangsa Indonesia ini tertuju kepada habaib, seolah-olah habaib adalah para pejuang, padahal musuh dalam selimut, gitu ya. Jadi kita harus objektif. Andai kata mereka kekeh, andai kata wah ini emang Habib ini, oke, berapa banyak ini jumlahnya cuma 6, andai kata ribuan, ratusan pejuang kita yang betul-betul membela bangsa, yang sampai dini hari banyak yang belum diberikan gelar sebagai pahlawan nasional. Ayo, kalau mau hitung-hitungan masalah peranan untuk kemerdekaan, orang-orang Nusantara ini dari dulu itu ya berjuang. Gak kanggo lah kalau buat kita mah, gak kepake. Mau itu Anda framing bagaimanapun, yang jelas yakin bangsa ini masih menyimpan data-data manuskrip yang lebih tua dan lebih asli dibandingkan dengan media-media zaman digital sekarang. Itu saja ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, ya tersinggang lah, gak apa-apa. Salam Pancasila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.